dan kawan-kawan tahun 2000 halaman 132 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, norma dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Lanjut moderator, lanjut. Yang kedua yaitu perkembangan sosial pada anak sekolah dasar. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam ciri individu atau organisme, baik itu fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan menurut Samsu tahun 2012. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Ari Manurung. Kepada Ade dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam berinteraksi sosialnya. Bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Retno Pangestuti, tahun 2013. Robinson A. tahun 1981 mengartikan sosialisasi sebagai proses yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial, sehingga mampu menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Perkembangan sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana ia berada, baik keluarga dan teman sebaya, guru, dan masyarakat di sekitarnya. Tiga, macam-macam perilaku sosial pada anak sekolah dasar. Satu, bersifat egosentris, naif, yaitu memandang dunia luar dari pandangannya sendiri sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Kedua, mempunyai relasi sosial dengan benda-benda dan manusia yang sifatnya sederhana dan primitif. Relasi sosial yang primitif merupakan akibat dari sifat egosentris yang naif tersebut. Ciri ini ditandai oleh kehidupan individual dan sosialnya masih belum terpisahkan. Anak hanya memiliki minat terhadap benda-benda dan peristiwa yang sesuai dengan daya fantasinya. Tiga, kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan sebagai suatu totalitas. Istilah iria dan batinia merupakan suatu kesatuan yang bulat, sehingga penghayatan anak diekspresikan secara spontan. Keempat, sikap hidup yang fisiognomis, artinya secara langsung anak memberikan atribut pada setiap penghayatannya. Anak tidak bisa membedakan benda hidup dengan benda mati. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ade Ari Manurung atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak sekolah dasar akan dijelaskan oleh Fadila Arianti. Kepada Fadila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya materinya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak sekolah dasar. Next, Din. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Anak mulai bermain bersama orang lain, yaitu keluarganya. Tanpa disadari, anak mulai belajar berinteraksi dengan orang luar dirinya sendiri, yaitu dengan orang-orang di sekitarnya. Interaksi sosial kemudian diperluas, tidak hanya dengan keluarga dalam rumah, namun mulai berinteraksi dengan tetangga dan tahapan selanjutnya ke sekolah. Yang kedua ada kematangan.
Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Next. Selanjutnya ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sehubungan hal itu, dalam kehidupan anak senantiasa menjaga status sosial anak dan ekonomi keluarganya. Dalam hal tertentu, maksud menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat. Terakhir itu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fadila Arianti atas pemaparan materinya. Mungkin untuk pemaparan materi selanjutnya atau penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Nurhafizah. Kepada Nabila dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kepastian mental. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik. Pada kasus tertentu, seorang jenius atau superior sukar untuk bergaul dengan kelompok sebaya karena pemahaman mereka telah setingkat dengan kelompok umur yang lebih tinggi. Selanjutnya, yaitu bermain. Bermain merupakan pengalaman belajar yang sangat berguna bagi anak. Beberapa manfaat bermain antara lain untuk perkembangan aspek sosial. Dari sini akan belajar tentang sistem nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan standar moral masyarakatnya. Aktivitas bermain dapat memberi pengaruh yang bersifat relatif permanen. Dengan bermain akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas fisik, psikis, dan sosial anak dari aspek sosial. Bermain dapat menambah kepercayaan diri pada anak, kerjasama, serta sebagai sarana komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu ada dampak kekerasan sosial pada anak sekolah dasar. Dampak yang akan terjadi atau muncul pada anak setelah mengalami kekerasan adalah trauma dalam melaksanakan kehidupan selanjutnya. Trauma sendiri dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak normal akibat tekanan jiwa atau cedera jasmani karena mengalami kejadian yang sangat membekas pada yang tidak bisa dilupakan atau dalam mardiati. Biasanya, trauma terjadi pada anak yang telah menyaksikan, mengalami, dan merasakan secara langsung peristiwa yang mengerikan atau mengancam jiwa. Pada dasarnya, setiap anak usia sekolah dasar memiliki perekaman yang sangat kuat dalam menerima semua tindakan yang diberikan oleh orang sekitar. Trauma pada anak berasal dari ketakutan yang berlebihan pada keadaan tertentu. Selanjutnya. Hal-hal yang bisa ditimbulkan dari trauma pada anak itu adalah yang pertama anak menjadi agresif, yang kedua anak bersifat depresif, murung atau depresi, yang ketiga anak akan mudah menangis, selanjutnya melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, kognitif akan menurun, anak bersikap permisif, anak bersifat destruktif, dan rasa percaya dirinya menurun. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila Nurhafizah atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Wahyu Meta. Kepada Sri Wahyu Meta dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam mengembangkan kecerdasan sosial anak. Perkembangan sosial anak bermula dari sejak bayi, sejalan dengan pertumbuhan badannya, yang kemudian tumbuh menjadi anak-anak dan perkembangan selanjutnya menjadi orang dewasa. Nah, yang nantinya akan mengenal lingkungan yang lebih luas, mengenal banyak manusia, perkenalan orang lain yang dimulai dari mengenal ibunya, kemudian mengenal ayah dan keluarganya. Selanjutnya, orang-orang yang ada di lingkungan individu yang dikenalnya semakin banyak dan amat heterogen, kemudian akan bisa menyesuaikan diri untuk masyarakat lebih luas. Maka dari itu, peran guru pada anak-anak diperlukan untuk membantu dalam perkembangan sosial anak. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan sosial anak sekolah dasar menurut Farida tahun 2013, yaitu yang pertama menyatakan gagasan yang kaku,
peran jenis kelamin. Yang kedua, memiliki teman baik meskipun untuk jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, sering bertengkar tetapi dalam waktu yang singkat. Keempat, dapat berbagi dan mengambil giliran. 5, ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan pengalaman di sekolah. 6, mempertimbangkan setiap guru merupakan hal yang sangat penting. 7, ingin menjadi yang nomor 1. Dan yang terakhir yaitu menjadi lebih posesif terhadap barang-barang kepunyaannya. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sri Wahyumeta atas penjelasan materinya. Mungkin untuk materi selanjutnya atau yang terakhir akan dijelaskan oleh Dina Sri Wahyuni. Kepada Dina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan membahas mengenai karakteristik perkembangan sosial anak usia sekolah dasar. Nah, di sini menurut Supandi, karakteristik sosial anak itu adalah yang pertama, mudah terpengaruh atau mudah sakit hati karena kritikan. Nah, oleh karena itu, anak-anak pada usia SD ini sangat senang untuk dipuji. Nah, yang kedua itu suka membual. Yang ketiga suka berteman atau ramah tamah dan senang terhadap teman-teman lain. Yang ketiga itu karakteristiknya itu hasrat dan kemauannya itu besar. Nah, terutama turut serta dalam kelompok. Nah, di sini anak dalam kerja kelompok itu hasratnya sangat besar untuk bekerja. Yang kelima itu selalu bermain-main, lebih senang pada kegiatan beregu daripada kegiatan individual. Nah, di sini anak lebih suka berkelompok. Yang keenam, menginginkan lebih ada kebebasan, tetapi tetap dalam lindungan orang dewasa. Nah, yang ketujuh itu sering kali memperlihatkan sifat-sifat sosial yang berlawanan karena bertengkar dengan teman akrabnya. Selanjutnya itu lebih simpati terhadap teman yang sedang kesakitan atau kesusahan. Nah, di sini ada peran orang tua dalam perkembangan sosial anak usia SD. Nah, satu peran orang tua itu yaitu menunjukkan kasih sayang dalam aspek sosial kepada anak. Nah, yang kedua, mengenalkan anak dengan teman sebayanya dan lingkungan sekitar. Nah, itu adalah peran orang tua untuk memperkembangkan sosial anak usia SD. Yang ketiga itu membangun rasa percaya anak. Yang keempat, membangun kemandirian anak. Yang kelima, memberi pujian dan motivasi kepada anak. Dan yang keenam, memberikan contoh yang baik kepada anak. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dina Sri Wahyuni atas pemaparan materinya. Mungkin karena materi sudah selesai, saya akan membuka sesi pertama, yaitu kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilahkan. Mungkin tidak ada yang ingin memberikan kritik dan saran. Untuk sesi selanjutnya saya akan membuka sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi dari kelompok kami, dipersilahkan raise hand terlebih dahulu. Kepada Lydia Febrianti dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Lydia Febrianti, NIM 201291155 dari kelompok 4, izin menambahkan materi mengenai tahap perkembangan sosial anak di usia 6-9 tahun. Yang pertama, perkembangan sosial anak di usia 6 tahun. Di usia 6 tahun. Nah, kebanyakan untuk anak di usia 6 tahun ini sudah mengalami perkembangan sosial sebagai berikut. Yang pertama, anak menyukai permainan yang melibatkan imajinasi dan fantasi. Yang kedua, anak ingin menghabiskan waktu bermain dengan orang tuanya, teman maupun guru di sekolah. Yang ketiga, anak cenderung suka bermain dengan teman-teman yang memiliki jenis kelamin yang sama. Misalnya, anak laki-laki bermain dengan anak laki-laki, begitu pula dengan anak perempuan. Yang keempat, anak sudah dapat mulai memahami perasaan orang lain, tentu dengan bantuan atau dorongan dari orang tua atau orang lain yang dekatnya. Nah, terakhir, rasa humor anak sedang berkembang. Contohnya dengan mulai mengerti lelucon sederhana yang mudah ia pahami dan membaca buku-buku bergambar. Nah, untuk perkembangan sosial anak usia 7 tahun, yang pertama, anak menjadi lebih peka dan sadar dengan perasaan orang lain atau memiliki sifat empati. Yang kedua, anak sudah dapat berteman akrab dengan teman-temannya yang berjenis kelamin sama. Yang ketiga, anak terkadang mau bermain berkelompok dengan teman-temannya, tetapi kadang juga ingin bermain sendiri. Nah, untuk perkembangan sosial usia 8 tahun, yaitu yang pertama, anak mendapatkan rasa aman ketika terlibat dalam kegiatan kelompok yang ia sukai, misalnya dengan mengikuti ekstrakurikuler olahraga, pramuka, dan lain sebagainya. Yang kedua, anak senang berada di sekitar teman-temannya, namun hal ini membuat
anak merasa bahwa pendapat teman-temannya merupakan hal penting dan tekanan dari teman-temannya bisa menjadi masalah. Yang ketiga, anak mulai paham dan tertarik untuk menabung. Yang terakhir, perkembangan sosial anak di usia 9 tahun, yaitu yang pertama, anak memahami norma sosial dan perilaku yang baik untuk dilakukan. Yang kedua, anak mulai mencari sahabat yang baik dan peduli terhadapnya. Yang ketiga, anak memiliki rasa empati yang kuat sehingga mampu memahami dan peka terhadap perasaan orang lain. Yang terakhir, beberapa anak mulai tertarik ingin tahu mengenai hubungan antara anak laki-laki dan perempuan. Oke, itu saja penambahan saya mengenai tahapan perkembangan sosial untuk anak SD, yaitu usia 6-9 tahun. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Lydia Febrianti atas penambahan materinya. Untuk penambahan materi selanjutnya dipersilakan kepada Ainila Pradisespen. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, nama saya Ainila Pradisespen dengan nomor 1129525 dari kelompok 3. Izin menambahkan sedikit materi tentang pengaruh perkembangan sosial peserta didik terhadap tingkah laku peserta didik tersebut, di mana dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat melahirkan dirinya dari orang lain, di mana pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah ke penilaian dan kritik dari hasil pergaulan dengan orang lain. Hasil pemikiran dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain, bahkan sering ada yang merahasiakannya. Di mana pikiran anak seiring dipengaruhi oleh ide dan teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk pada orang tuanya. Kemampuan abstraksi anak sering menimbulkan kemampuan menyalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana yang semestinya menurut alam pikirannya. Di samping itu, pengaruh egosentris sering terlihat di antaranya. Yang pertama yaitu cita-cita dan idealisme yang baik. Selalu menitik beratkan pikiran sendiri tanpa memikirkan akibat lebih jauh dan tanpa memperhitungkan kesulitan praktis yang mungkin menyebabkan tidak berhasilnya menjawabkan persoalan. Kemudian yang terakhir, kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri belum disertai pendapat orang lain dalam penilaiannya. Melalui banyak pengalaman dan penghayatan kenyataan serta dalam menghadapi orang lain, maka sikap ego semakin berkurang dan mengakhiri masa remaja sudah sangat kecil rasa egonya sehingga mereka dapat bergaul dengan baik. Sekian tambahan materi dari saya tentang pengaruh perkembangan sosial peserta didik terhadap tingkah laku. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ainila Pradisespen atas penambahan materinya. Kepada teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin menambahkan materi untuk kelompok 1, dipersilakan. Mungkin tidak ada lagi yang ingin menambahkan materi. Untuk sesi penambahan materi cukup sampai di sini, dan sesi selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilahkan raise hand terlebih dahulu. Baik, dipersilakan untuk penanya pertama dipersilakan kepada Atira Dewi. Terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Atira Dewi dari kelompok 5. Izin bertanya. Salah satu permasalahan dalam perkembangan sosial pada anak yaitu anak sulit bergaul. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana perbedaan antara anak yang introvert dengan anak antisosial? Berikan contohnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Atira Dewi atas pertanyaannya. Mungkin kepada teman-teman yang sudah bertanya dimohon untuk mengetik kembali pertanyaannya di room chat. Untuk selanjutnya, penanya selanjutnya dipersilakan kepada Fadila Aprilia. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fadila Aprilia dengan NIM 20129133. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, sebagai calon pendidik, bagaimana cara kita mengoptimalkan perkembangan sosial pada anak di sekolah dasar? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila Aprilia atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan kepada Lutfi Abdurrahman Al-Faten. Kepada Lutfi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Lutfi Abdurrahman Al-Faten izin bertanya. Telah kita ketahui bahwa perkembangan ilmu teknologi sangat berkembang pesat di dunia saat sekarang ini, dan bahkan mempengaruhi beberapa hal seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dikaitkan dengan materi pada hari ini, menurut kelompok penyaji,
Bagaimana pengaruh kebiasaan media sosial dan teknologi modern terhadap perkembangan sosial pada anak sekolah dasar? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lutfi yang sudah bertanya. Selanjutnya untuk penanya selanjutnya dipersilahkan kepada Eksantia Kumala Syafen. Kepada Eksantia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Eksantia Kumala Syafen dari kelompok 7. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua terhadap terhadap anak yang telah terkena salah satu dampak dari kekerasan sosial, yaitu contohnya kurangnya rasa percaya diri. Jadi apa yang dapat dilakukan oleh guru untuk membantu anak tersebut untuk menaikkan kembali rasa percaya dirinya. Sekian saya kembalikan kepada kelompok penyaji. Terima kasih kepada Eksantia Kumala Syafen. Untuk penanya selanjutnya dipersilakan oleh Pina Wasya Pratiwi. Baiklah, saya Livina Wasa Pratiwi dengan NIM 2012-9185 dari kelompok 6. Pertanyaan saya, bagaimana peran keluarga dalam membentuk perilaku sosial anak di usia SD? Mungkin sekian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Livina Wasa Pratiwi. Mungkin untuk sesi pertanyaan dicukupkan sampai sini saja. Dimohon kepada teman-teman untuk memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut. Terima kasih. Izin moderator. Dipersilakan kepada Fadila Arianti. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Aprilia, yaitu pertanyaannya, sebagai calon pendidik, bagaimana cara kita mengoptimalkan perkembangan sosial pada anak sekolah dasar? Itu dalam mengembangkan program untuk optimalisasi keterampilan sosial dan emosi anak, guru perlu melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pilihan pada anak. Kedua, memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplor lingkungan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila Arianti. Mungkin kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban Fadila Arianti atas pertanyaan Fadila Aprilia dipersilahkan raise hand terlebih dahulu. Kepada Nadia Oktavia ini dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nadia Oktaviani dari kelompok 2, izin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Fadila Aprilia. Nah, sebelumnya saya setuju dengan pendapat dari Fadila Arianti, akan tetapi saya ingin menambahkan sedikit, yaitu proses sosial anak dapat dikembangkan dengan cara mengajak anak secara langsung berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dengan demikian perlahan kemampuan bersosial dalam diri anak akan terus berkembang, dan pada proses ini juga perkembangan emosi anak juga akan berkembang. Nah, tujuan dari perkembangan sosial ini memudahkan anak untuk bergaul dan belajar lebih baik serta kegiatan sosial lainnya. Sebagai calon pendidik, kita harus memperhatikan kehidupan sosial anak di sekolah dan mengetahui kekurangan dari setiap peserta didik dalam hal berinteraksi dengan antar temannya. Nah, selain itu, perkembangan sosial anak juga bisa dilihat dari peran guru sebagai evaluator dalam mengembangkan sosial emosional, yaitu dengan guru melakukan tanya jawab dengan anak untuk melihat sejauh mana anak memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Oktaviani atas penambahan jawabannya. Kepada teman-teman yang lain, jika ada yang menambahkan, dipersilakan. Kaifiatus Sahro dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban atas pertanyaan Fadila Aprilia, yaitu sebagai calon pendidik, bagaimana cara kita mengoptimalkan
perkembangan sosial pada anak sekolah dasar. Nah, sebelumnya saya setuju dengan rekan-rekan sebelumnya. Di sini saya akan menambahkan dua cara mengoptimalkan perkembangan sosial pada anak sekolah dasar. Yang pertama itu memberikan berbagai stimulus pada anak. Sebagai seorang pendidik, kita perlu memberikan stimulus atau rangsangan edukatif agar kemampuan sosial anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Kegiatan belajar seraya bermain dapat dioptimalkan sebagai cara untuk menstimulus anak. Misalnya, mengajak anak terlibat dalam permainan kelompok kecil, melatih anak bermain bergiliran, mengajak anak bercerita, pengalamannya di depan kelas, melatih kesadaran anak untuk berbagi dalam kegiatan kemanusiaan. Dan yang kedua yaitu memberikan contoh pendidik adalah contoh konkret bagi anak. Segala tindakan atau tutur kata pendidik akan diikuti oleh anak. Oleh karena itu, pendidik harus dapat menjaga perilaku sesuai dengan norma sosial dan nilai agama, seperti menghargai pendapat anak, bersedia menyimak keluh kesah anak, membangun sikap positif anak, berempati terhadap masalah yang dihadapi anak. Mungkin sekian tambahan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Keviat Susaro atas penambahan jawabannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Fadila Aprilia? Ya? Mungkin tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Dikembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah saya sudah mengerti terhadap jawabannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya untuk mengoptimalkan kemampuan anak itu ya pertama yaitu mengajak anak untuk berinteraksi dengan orang lain, yaitu selanjutnya itu memberikan stimulus kepada anak. Yang ketiga yaitu memberikan perilaku yang baik kepada anak dan membiarkan anak untuk mengekspresikan dirinya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadila Aprilia. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan Olivina Washa Pratiwi akan dijawab oleh Dina Sriwayuni. Kepada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya coba menjawab pertanyaan dari Olivina Wasaputri, yaitu bagaimana peran orang tua dalam membentuk perilaku sosial anak di sekolah dasar. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa orang tua itu adalah role model atau perilaku utama untuk perilaku sosial anak, yaitu, nah di sini orang tua dapat mengembangkan kemampuan sosial anak usia dasar, yaitu sebagai pendidik pertama dan utama, sebagai model, dan sebagai teman bagi anak. Nah, dari peran ini, orang tua bisa mengenalkan anak kepada teman sebayanya, memuji anak dan memotivasi anak, sehingga perilaku sosial anak ini akan berkembang dengan kepujian, dengan motivasi dari orang tua. Baik, itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina Sriwayuni. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Olivina Washa Pratiwi, dipersilahkan. Arahnya terlebih dahulu. Mungkin tidak ada yang ingin menambahkan jawaban dari Olivina. Dikembalikan kepada penanya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya sekarang sudah paham. Terima kasih. Saya kembalikan kepada. Terima kasih kepada Olivina Washa Pratiwi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Lutfi Abdurrahman Al-Fatin akan dijawab oleh Sriwahyu Meta. Kepada Sriwahyu Meta dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Lutfi, yaitu bagaimana pengaruh kebiasaan media sosial dan teknologi modern terhadap perkembangan sosial pada anak sekolah dasar. Perkembangan teknologi mencakup semua bidang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk juga dalam bidang komunikasi. Nah, adanya perkembangan dalam bidang komunikasi memudahkan kita dalam beraktivitas. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi ini yaitu media sosial yang menghadirkan berbagai fitur menarik. Nah, adapun dampak atau pengaruh dari perkembangan teknologi ini terhadap perkembangan sosial anak, yaitu memiliki dampak negatif dan dampak positif. Untuk dampak negatifnya yaitu anak cenderung tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya dan asik bermain dengan gadget yang dimilikinya, serta anak
menjadi pribadi tertutup, di mana anak lebih suka menyendiri, yang akan menyebabkan kesulitan anak untuk bersosialisasi. Nah, sedangkan dampak positifnya yaitu anak dapat belajar dengan mudah dengan adanya internet, dan anak dapat mengembangkan kreativitas minat dan bakatnya, sehingga anak akan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi dengan teman sebayanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Sri Wayumeta. Kepada teman-teman yang menambahkan jawaban dari Lutfi, dipersilakan. Kepada Ridho Rahman, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Ridho Rahman dari kelompok 2. Izin menambahkan jawaban dari Sri Wayumeta berkaitan pertanyaan dari Lutfi Abdurrahman Al-Faten, yakni bagaimana pengaruh media sosial dan teknologi terhadap perkembangan sosial pada anak sekolah dasar. Nah, yang ingin saya tambahkan yakni pada pengaruh positif dari perkembangan media sosial dan teknologi terhadap perkembangan sosial anak. Nah, perkembangan media sosial dan teknologi dapat meningkatkan kemampuan anak SD untuk terhubung dengan teman dan keluarganya yang jauh. Media sosial dan teknologi memungkinkan anak-anak untuk tetap terhubung dan untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga yang jauh dari mereka, dan ini dapat membangun dan memperkuat hubungan sosial peserta didik dengan teman ataupun keluarganya yang jauh. Mungkin hanya itu tambahan dari pengaruh positif media sosial dan teknologi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ridho Rahman. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Lutfi? Mungkin tidak ada, dikembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih moderator dan juga jawaban dari kelompok penyaji serta tambahan dari Ridho. Maka dari itu dapat saya simpulkan pengaruh dari kebiasaan media sosial dan teknologi ini bagi perkembangan sosial pada anak itu memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Yang mana dampak positifnya dapat membuat anak-anak ini terhubung secara langsung melalui sosial media. Dan dampak negatif dari hal ini yaitu membuat anak-anak menjadi tertutup di lingkungan sosial di tempat mereka tinggal karena lebih banyak menggunakan media sosial dan teknologi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lutfi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Atira Dewi yang akan dijawab oleh Nabila Nur Hafizah. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Atira Dewi, yaitu pertanyaannya perbedaan anak introvert dengan antisosial. Yang pertama yaitu introvert ini adalah tipe kepribadian, sedangkan antisosial adalah gangguan kepribadian. Introvert ini merupakan salah satu dari tipe kepribadian manusia. Seperti yang kita ketahui, kepribadian itu ada dua, introvert dengan ekstrovert. Jadi setiap individu itu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Itulah yang menjadi keunikan dari setiap individu. Oleh karena itu, menjadi introvert itu bukan sesuatu yang harus kita ubah. Sedangkan antisosial adalah gangguan kepribadian. Antisosial ini harus ditangani supaya gejalanya tidak membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Antisosial ini jangan sampai dibiarkan, apalagi diwajarkan sebagai salah satu kepribadian manusia. Yang kedua yaitu introvert. Introvert ini menyendiri untuk mengisi ulang energi, sedangkan antisosial tidak perlu melakukan hal tersebut. Orang yang antisosial ini bisa menjadi introvert, tetapi bisa juga menjadi ekstrovert. Mereka bisa saja banyak bergaul, menjadi orang yang paling menarik, tetapi orang-orang antisosial ini dia memanipulasi orang lain dengan mudah. Jadi antisosial sama sekali tidak sama dengan introvert dalam menikmati kesendirian.
Yang ketiga yaitu antisosial ini cenderung kurang berempati, sedangkan introvert bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Orang antisosial yang kurang atau bahkan tidak punya empati membuat hubungan mereka dengan orang lain menjadi tidak sehat. Soalnya mereka emang tidak aware sama hak orang lain. Akhirnya, penderita antisosial ini bisa memanfaatkan orang lain tanpa mempedulikan perasaan mereka. Sedangkan introvert tidak ada hubungannya dengan kurang empati. Mereka tetap bisa berhubungan baik dengan orang lain. Bahkan sebuah studi menemukan bahwa orang introvert ini cenderung lebih perasa dan menghargai pertemanan yang emosional, meskipun hanya dengan 1 atau 2 teman saja. Baiklah, mungkin itu yang bisa dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila Nur Hafiza atas jawaban dari pertanyaan Atira Dewi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Atira Dewi, dipersilakan. Kepada Ainila Pradita Spen, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Perkenalkan saya Ainila Pradita Spen. Sebelumnya saya sangat setuju dengan jawaban Nabila Nur Hafiza sebelumnya. Di sini saya hanya sedikit menambahkan di mana jika tanda-tanda peserta diri introvert tersebut ada beberapa tanda-tandanya. Yang pertama itu seperti yang dikatakan tadi, peserta tersebut lebih menikmati menghabiskan waktu sendirian. Kemudian lebih suka waktu berkualitas dengan 1 atau 2 orang daripada menghabiskan waktu dengan kelompok tema yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, perlu waktu sendiri untuk beristirahat dan memulihkan tenaga setelah seharian sekolah yang sibuk atau periode aktivitas. Kemudian yang keempat, bisa tersesat dalam pikiran sendiri dengan mudah dan perlu waktu untuk memproses dan memikirkan banyak hal. Kemudian adapun tanda-tanda jika peserta tersebut ekstrovert, yang pertama itu lebih suka menghabiskan waktu di sekitar orang yang tidak suka sendirian. Yang kedua itu suka keramaian seperti pesta dan pertemuan lainnya dengan banyak orang baru. Yang ketiga, membutuhkan waktu berkualitas dengan orang lain untuk membantu mengisi ulang energi. Dan yang terakhir, ramah, banyak bicara, dan suka menjadi pusat perhatian. Sekian tambahan jawaban dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ainila Pradita Spen atas penambahan jawabannya. Selanjutnya untuk penambahan berikutnya dipersilakan kepada Lutfi Abdurrahman Al-Fatin. Baik, terima kasih moderator. Saya Lutfi Abdurrahman Al-Fatin izin sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Atira, yaitu apa perbedaan anak introvert dengan anak antisosial. Anak yang introvert dan anak yang antisosial adalah dua masalah sosial yang berbeda. Anak yang introvert cenderung lebih tertutup dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial dengan orang lain. Mereka mungkin merasa tidak nyaman atau cemas ketika berada di situasi sosial atau kelompok dan lebih memilih untuk sendirian atau dengan teman-teman terdekat. Anak yang introvert mungkin juga memiliki waktu pemulihan yang lebih lama setelah interaksi sosial, karena menghabiskan waktu dalam lingkungan sosial dapat menjadi melelahkan bagi mereka. Contoh anak introvert adalah anak yang lebih suka membaca buku atau bermain game sendirian di kamar mereka, dan lebih memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan kelompok atau kompetensi sosial di sekolah. Sementara itu, anak antisosial adalah anak yang memiliki kesulitan dalam membentuk hubungan sosial yang positif dengan orang lain. Mereka mungkin menunjukkan perilaku agresif, bermusuhan, dan cenderung untuk melakukan pelanggaran aturan atau norma sosial. Anak antisosial juga memiliki sedikit empati atau bahkan tidak memiliki empati dan tidak dapat memahami atau merasakan perasaan orang lain. Contoh anak yang antisosial adalah anak yang terlibat dalam intimidasi atau kekerasan di sekolah, atau anak yang sering terlibat dalam perilaku berisiko seperti minum alkohol atau menggunakan narkoba. Sekian penambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lutfi Abdurrahman Al-Fatin atas penambahan jawabannya dan Ainila Pradita Spen. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Mungkin tidak ada, dikembalikan kepada penanya. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah menjawab pertanyaan dari saya, yaitu ada Nabila dari kelompok penyaji, ada tambahan dari Ainila dan juga Lutfi, dan alhamdulillah sekali jawabannya dapat saya terima dan saya pahami. Saya kembalikan.
Terima kasih kepada Tira Dewi. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan dari Eksantia Kulmala Saven yang dimana akan saya jawab sendiri, yang dimana pertanyaannya apa yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua dalam membantu anak yang terkena salah satu dampak kekerasan sosial yaitu kurangnya rasa percaya diri. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu dan orang tua yaitu dapat membangun pola pikir positif terhadap anak. Cara meningkatkan percaya diri yang pertama yaitu berpikir positif. Jika Anda sebelumnya selalu merasa tidak bisa menjalani sesuatu, mulai saat ini cobalah untuk membentuk pola pikir positif dan growth mindset dalam diri Anda sendiri. Setiap Anda ragu, katakan, saya bisa belajar dan melakukan ini jika saya mau. Yang kedua, kenali kekurangan dan kelebihan dirinya masing-masing. Tanamkan pada diri anak bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika dia tidak dapat melakukan sebuah kesalahan atau memiliki kekurangan, jangan anggap itu sebuah kebodohan. Yang selanjutnya, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dengan berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain, baik itu soal penampilan, prestasi, maupun pencapaian yang telah diraih. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri dan hidup bukanlah sebuah perlombaan. Jika timbul rasa iri akan kehidupan orang lain, ingatlah tentang apa yang telah Anda miliki dan gapai dengan usia dan kondisi Anda. Untuk membantu, cobalah untuk berinteraksi di media sosial. Studi menunjukkan bahwa apa yang terjadi di media sosial kerap memicu orang-orang untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain yang tanpa sempurna. Hal ini tentu tidak baik untuk kepercayaan diri sendiri. Yang selanjutnya kita harus menjelaskan kepada anak bergaul dengan orang-orang yang positif. Jika memiliki teman yang senang menjatuhkan, maka berbicara negatif mengenai Anda atau sekadar pamer dan mereka akan membuat Anda merasa kecil. Mulai sekarang batasi pergaulan dengannya. Mungkin cukup sekian untuk jawaban dari saya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilakan raise hand terlebih dahulu. Mungkin dipersilakan kepada Arsy Oktaviani. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya sedikit menambahkan terkait cara guru, menambahkan jawaban atas pertanyaan Eksantia, yaitu terkait usaha atau peran guru dalam mengembangkan rasa percaya diri pada peserta didik. Nah, menurut Clara Puji Dokyanti menyebutkan ada 6 hal yang dapat dilakukan guru. Yang pertama yaitu dapat membuat siswa merasa mendapat dukungan dengan cara memotivasi dirinya. Yang kedua yaitu membuat siswa merasa bertanggung jawab. Yang ketiga, membuat siswa merasa mampu atas segala hal. Yang keempat yaitu mendidik siswa untuk mencapai tujuan yang realistik. Yang kelima, membantu siswa menilai diri mereka secara realistik. Dan yang terakhir yaitu mendorong siswa agar bangga dengan dirinya secara realistik. Mungkin sekian yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Arsy Oktaviana. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Lydia Febrianti. Baiklah, saya Lydia Febrianti, NIM 201291155 dari kelompok 4, izin menambahkan atas pertanyaan Eksantia, yaitu bagaimana bagusnya usaha ataupun upaya yang dilakukan oleh kita sebagai calon guru untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Nah, yang pertama bisa dengan memberikan motivasi dan nasihat secara pribadi. Nah, dengan kalimat-kalimat nasihat ataupun juga dapat berupa cerita, itu mampu mewakili nasihat yang memotivasi anak agar ia lebih berani dan percaya diri. Nah, yang kedua yaitu dekati anak tersebut dan jadikan teman. Dengan adanya kedekatannya, maka akan muncul rasa senang dengan sang guru oleh peserta didik. Nah, apabila sudah timbul kedekatan, maka mudah bagi guru untuk meminta anak tersebut untuk melakukan beberapa tugas, bahkan bisa menjadikan anak lebih termotivasi oleh semua nasihatnya. Nah, yang ketiga yaitu dekatkan ia dengan teman kelasnya. Bisa saja anak yang kurang percaya diri ini
merasa tidak memiliki teman. Oleh karena itu, kedekatan dengan teman akan membuatnya lebih percaya diri dalam bergaul dan berinteraksi dengan mereka. Ini bisa dilakukan dengan melakukan diskusi dalam pembelajaran. Nah, terus ada kan waktu untuk bermain bersama. Nah, ini bisa dilakukan dalam pembelajaran, yaitu refreshing dengan bermain, maupun itu permainan yang berhubungan dengan materi pembelajaran ataupun permainan untuk ice breaking agar anak bisa termotivasi untuk lebih percaya diri. Baiklah, sekian penambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Lydia Febrianti atas penambahan jawabannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ulfa Miftahul Rahmi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ulfa Miftahul Rahmi dengan NIM 20129359. Izin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Exantia. Yang dimana pertanyaannya ini upaya yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua dari dampaknya seorang anak yang memiliki percaya diri yang rendah. Yang pertama itu dari cara guru, upaya dari guru dampaknya seorang anak yang memiliki percaya diri yang rendah. Yang pertama itu dengan memberikan apresiasi. Apresiasi ini dapat diberikan berupa pujian atau token berupa bintang untuk ditempel di papan penghargaan. Pemberian apresiasi ini tidak menambah kepercayaan siswa, tetapi juga dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk lebih baik lagi dari hari ke hari. Nah, sedangkan upaya dari orang tua dalam membangun kepercayaan diri anak, yang pertama itu menjadi pendengar yang baik, yang kedua itu menunjukkan sikap menghargai, yang ketiga itu memberi kesempatan untuk membantu, yang keempat melatih kemandirian anak, yang kelima memilih pujian orang tua terhadap anak, yang keenam itu membantu anak agar lebih optimis, yang ketujuh yaitu memupuk minat dan bakat anak. Baiklah, yaitu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ulfa Miftahul Rahmi atas penambahan jawabannya. Selanjutnya untuk penambahan jawaban selanjutnya dipersilakan kepada Lutfi Abdurrahman Al-Faten. Baik, terima kasih moderator. Saya Lutfi Abdurrahman izin sedikit menambahkan jawaban dari rekan-rekan terkait pertanyaan dari Exantia, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua anak untuk membantu seorang anak yang sudah menjadi korban sosial, dan salah satunya yaitu rasa percaya diri yang rendah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua untuk membantu anak yang terkena dampak tersebut. Yang pertama yaitu memberikan dukungan emosional seperti mendengarkan dan memahami perasaan anak agar merasa lebih dihargai dan dipahami. Biasanya anak-anak yang memiliki kepercayaan diri yang rendah itu takut akan tidak diterimanya seorang anak ini ketika dia berpendapat. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi anak dalam kegiatan yang positif, seperti mengikut sertakan anak dalam kegiatan seperti olahraga atau kesenian, yang mana dapat membantu anak merasa lebih baik tentang dirinya sendiri dan meningkatkan rasa kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu mengajarkan keterampilan sosial seperti keterampilan berbicara dengan sopan, meminta maaf, bekerja sama, dan memahami perasaan orang lain. Sekian penambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lutfi atas penambahan jawabannya. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Mungkin tidak ada, dikembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih kelompok penyaji dan teman-teman yang telah membantu menambahkan jawaban dari pertanyaan saya. Dapat saya terima jawabannya dan alhamdulillah saya sudah paham atas apa yang saya tanyakan tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Exantia. Mungkin semua pertanyaan dari tiap kelompok telah dijawab. Untuk sesi selanjutnya kan kita berikan penguatan materi kepada Ibu. Kepada Ibu dipersilakan untuk memberikan penguatan materinya.
Mungkin karena Ibu tidak ada lagi di Zoom, karena ada kendala lainnya, Ibu tidak bisa bergabung. Mungkin kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini sampai di sini. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, kami dari kelompok 1 memohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.